Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, di tanggal 7 Maret kali ini kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat informatif dan menarik. Dan di edisi kali ini kami juga akan menghadirkan segmen wawancara spesial. Nah, untuk berita pertama kita punya apa nih Kak Linda? Oke nih teman-teman, kita di berita pertama punya tentang pariwisata Indonesia yang ternyata sekarang meningkat 2 kali lipat ke Taiwan. Tapi kalau kalian penasaran alasannya kenapa sih? Ternyata nanti kita akan spill di waktu segmen berikutnya loh. Dan selanjutnya ada fakta unik nih ya terkait dengan fenomena. Kenapa sih toko helm berada di tikungan perempatan jalan? Dan meskipun kelihatannya sepi, ternyata toko ini nggak bangkrut-bangkrut loh. Nah, akhirnya di segmen wawancara kami akan menghadirkan bincang-bincang spesial dengan penyanyi PMI asal Cilacap yang akrab disebut Warna. Dan di Taiwan dia ternyata ya teman-teman juga mengeluarkan single dan beberapa album loh. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Kalau teman-teman semua ngikutin berita-berita dari RTI FM atau RTI SI ya, kita pernah mengabarkan kalau belum lama ini Ditjen Pariwisata Kementerian Transportasi Taiwan telah mengundang selebritas Indonesia yaitu Mikha Tambayong sebagai duta pariwisata pertama untuk pasar Indonesia, sehingga ternyata hal ini bisa meningkatkan minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Taiwan. Dan menariknya nih ya teman-teman ya, platform perjalanan digital Agoda menemukan ya kalau minat wisatawan dari Filipina, India, dan Indonesia terhadap akomodasi di Taiwan juga sekarang meningkat pesat. Dan kalau kalian perhatikan dari antara ketiga negara ini, Indonesia itu mencatat peningkatan yang sangat tinggi dan mencapai yang tertinggi karena jumlah pencarian akomodasi di Taiwan pada Januari tahun ini aja telah meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu, pencarian dari wisatawan India dan Filipina juga meningkat hampir 40%. Tapi ternyata ini nggak bisa ngalahin Indonesia. Nah, terkait dengan kenapa sih alasannya Indonesia kok kayaknya senang banget sama Taiwan? Ternyata nih ya, keanekaragaman destinasi wisata serta fasilitas dan restoran yang ramah muslim merupakan faktor pendukung utama untuk wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Taiwan. Wah, benar banget ya Kak Linda ya. Jadi kalau teman-teman juga ngikutin acara-acara kami di pekan-pekan sebelumnya, nggak cuman di Taipei aja nih teman-teman yang menggalakkan wisata ramah muslim, tapi juga minimarket Taiwan seperti Family Mart ya juga telah menyediakan label yang misalnya kalau mengandung babi dia akan tempelkan gitu ya gambar babi di produk tersebut. Jadi orang-orang yang beragama Islam tahu nih untuk menghindari produk-produk tersebut. Dan nggak cuman itu aja loh teman-teman, di Kaohsiung juga pemerintahnya itu sangat giat menggalakkan seperti program sosialisasi agar pengusaha-pengusaha restoran dan hotel ini juga lebih gampang mendapatkan sertifikasi ramah muslim atau sertifikasi halal. Dan tahun ini aja udah beberapa puluh gitu ya yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Tapi Cindy juga pengen berbagi pengalaman sedikit nih ya. Waktu Cindy jalan-jalan ke Yang Mingsan ini benar-benar tidak terduga gitu loh. Karena Cindy pergi ke Edzebing. Nah, ini Kak Linda juga pasti sering pergi ke sana ya. Di mana toiletnya di dekat sana itu juga banyak loh yang memiliki bidet atau toilet semprot. Jadi ada tulisannya itu toilet untuk ramah muslim. Wow, menarik sekali nih ya teman-teman ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya sekarang ya yang namanya pariwisata Taiwan itu mengembangkan promosinya emang ke negara-negara Asia Tenggara. Dan sekarang ini Taiwan tuh sangat menarik banget bagi para wisatawan dari Filipina, Indonesia, dan India kan. Khususnya setelah pusat informasi pariwisata Taiwan itu didirikan
didirikan di Manila, di Jakarta, dan di Mumbai. Sehingga nih orang-orang yang pengen tahu tentang Taiwan gitu ya, pasti bisa langsung ke tempat tersebut. Dan jadinya exposure Taiwan pun meningkat di wilayah ini. Dan berdasarkan pengamatan dari Agoda gitu ya, bagi wisatawan Filipina, Taiwan sendiri itu menjadi destinasi ideal berkat letaknya yang dekat. Karena kalau kita tahu ya, jarak tempuhnya dengan pesawat cuma sekitar 2-3 jam nih teman-teman. Kemudian kalau orang-orang Filipina itu datang ke Taiwan itu bebas visa, apalagi budayanya juga mirip-mirip nih teman-teman. Sementara kalau wisatawan Indonesia itu justru tertarik karena peningkatan fasilitas ramah muslim di Taiwan seperti yang udah disebutin sama Kak Cindy, termasuk ya restoran yang bersertifikasi halal, tempat salat, dan akomodasi sertifikasi halal. Tadi kan udah disebutin semua nih sama Kak Cindy ya. Udah gitu, destinasi alam di Taiwan itu juga menyenangkan nih teman-teman, dan gampang banget untuk dituju karena kendaraan umum itu bisa langsung ke sana. Benar banget Kak Linda. Dan selain itu nih ya teman-teman, tadi kan kita sudah menyebutkan nih kenapa sih wisatawan Filipina dan Indonesia tertarik untuk pergi ke Taiwan. Nah sementara wisatawan India ini semakin tertarik ke Taiwan karena nih ya ada salah satu faktor pendorong yang sangat unik, yaitu kerjasama perdana antara Taiwan dan India dalam produksi film Bollywood Demon Hunters yang mengambil lokasi syuting di Pelabuhan Chengpin Keelung. Film ini juga melibatkan aktor Bollywood Arjun Bajwa serta aktor Taiwan Lin Zexi dan Lei Jia-yi. Dan selain sebagai lokasi syuting film Bollywood, ternyata banyaknya restoran India dan pilihan makanan vegetarian di Taiwan juga menjadikannya destinasi wisata yang semakin menarik bagi wisatawan India. Jadi masing-masing negara kayak Filipina, Indonesia, dan India itu punya kayak alasannya masing-masing ya untuk pergi ke Taiwan. Dan kemudian ya teman-teman ya, berdasarkan data pencarian dari Agoda, minat wisatawan dari berbagai negara Asia terhadap Taiwan juga meningkat pesat. Jadi nggak cuma dari Filipina, Indonesia, dan India aja nih ya, termasuk juga 5 negara Asia dengan minat terbesar terhadap Taiwan pada Januari tahun ini adalah Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Thailand. Dan pastinya nih ya teman-teman yang mungkin kerja dan sekolah di sini akan lebih banyak nih ya melihat orang-orang dari negara-negara ini yang berkunjung ke Taiwan. Dan selanjutnya nih ya teman-teman, kita akan lanjutkan ke fakta unik. Jadi bagi kalian yang penasaran, kenapa sih toko helm berada di tikungan perempatan jalan? Dan meskipun tampaknya sepi, tapi toko ini kok selalu ada di situ? Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya, stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Kalau teman-teman perhatikan, di jalanan kan kita bisa melihat banyak sekali motor ya teman-teman. Apalagi orang Taiwan juga sangat menyukai motor karena alasan kepraktisan. Kenapa? Karena nyari parkirnya jauh lebih gampang daripada mobil. Apalagi Taiwan ini kan tanahnya kecil ya teman-teman, sehingga sepeda motor ini bisa meliuk-liuk dan masuk ke dalam gang. Dan tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, orang kalau naik motor kan selalu memakai helm di sini. Jadi orangnya memang tertib ya. Cuman kalau helm kan orang kan cuman butuh 1 atau 2 biji aja ya Kak Linda ya, nggak perlu tuh tiap tahun beli helm. Tapi kenapa sih toko-toko helm di Taiwan ini justru kian menjamur, dan kita bisa melihat ya banyak sekali toko helm yang bertebaran di jalan-jalan, tapi kok kayaknya sepi, tapi kok nggak bangkrut-bangkrut. Wow, ini pertanyaan menarik ya teman-teman ya. Kalau kamu perhatikan lagi nih sebenarnya nih ya, di pengkolan gitu atau di perempatan gitu ya, banyak loh toko-toko helm. Dan akhirnya ada juga yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih alasan kenapa toko helm tuh selalu berada di tikungan di perempatan jalan di salah satu bagiannya ya, atau di hooknya gitu. Nah ternyata ada seorang warganet yang menyampaikan kalau biaya toko helm itu ternyata rendah loh, tapi keuntungannya justru tinggi. Makanya mereka berani ada di perempatan jalan sekitar lampu merah. Kemudian keuntungan kota dari penjualan satu helm ternyata itu mencapai 50%. Sementara seorang siswa yang telah mengambil kursus terkait dengan bisnis mendengar kalau gurunya itu menyampaikan kalau toko yang dibuka di sudut jalan tidak hanya meningkatkan exposure, tapi juga lebih menarik
menarik perhatian dan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Jadinya ini kenapa alasan di mana lokasi toko helm tersebut ada di perempatan atau persimpangan jalan, yaitu terkait dengan lampu merah dan mereka ada di tikungannya alias ada di hooknya. Betul, jadi diskusi ini muncul di sebuah postingan di Threads ya, tepatnya di tanggal 2 Maret, bahwa ada seorang netizen yang mengamati bahwa sebagian besar toko yang menjual helm keselamatan terletak di sudut atau jendela segitiga atau di hook. Kemudian banyak netizen yang menanggapi bahwa kebanyakan toko helm tidak cuma menjual helm aja, tetapi juga aksesoris sepeda motor. Misalnya nih ya, kayak jas hujan, terus ada sarung tangan anti angin, penutup sepatu, dan aksesoris sepeda lainnya. Dan biaya yang dikeluarkan ternyata rendah atau modalnya ini ternyata nggak banyak tapi keuntungannya tinggi. Bahkan nih ya, keuntungan kotor dari penjualan helm saja bisa mencapai 50%, sehingga beberapa orang menyebutnya ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dan kemudian nih terkait dengan lokasinya juga gitu ya. Kalau kalian belajar bisnis, ternyata ini juga terkait dengan yang namanya pemasaran. Karena berdasarkan penjelasan dari seorang guru terkait dengan manajemen bisnis ya, toko helm itu dibuka di sudut-sudut atau jendela segitiga untuk meningkatkan exposure toko. Karena secara umum toko-toko yang ada di sudut itu cukup besar, tapi jendelanya juga besar dari lantai sampai langit-langit, sehingga menarik perhatian daripada toko-toko di lokasi lain, dan pastinya hal ini bisa meningkatkan pelanggannya juga. Dan toko helm yang kerap kita jumpai itu kan berada di kawasan yang mentereng ya teman-teman ya, dan dia mampu bertahan lama tanpa bangkrut. Sehingga juga ada nih ya netizen yang penasaran dengan gimana sih cara penjual helm menjalankan bisnisnya. Ternyata pertanyaan tersebut menarik lebih dari 900 komentar. Bahkan terdapat seorang informan ya dari bisnis tersebut yang mengatakan bahwa selain untungnya itu tadi besar ya di atas 50%, ternyata 99,9% orang yang masuk ke toko helm akan membeli. Sementara itu, seorang netizen juga memposting di forum Facebook ya bahwa dia benar-benar sangat penasaran bagaimana sih cara penjual helm ini menjual helmnya, padahal kan orang itu butuh helmnya itu nggak banyak ya teman-teman ya. Tetapi kenapa bisnis ini justru semakin menjamur? Dan ternyata begitu postingan tersebut dirilis, lebih dari 3.700 orang berkomentar. Banyak netizen yang juga ingin tahu karena sangat penasaran, apalagi kalau sewa toko di daerah-daerah mentereng tersebut sangat mahal ya Kak Linda. Wow, benar juga nih ya. Dan emang benar sih, ini jadi pertanyaan banyak orang, termasuk aku juga sih Kak Cindy ya. Ternyata ada loh yang ngejawab terkait dengan alasannya gitu. Kenapa? Karena cuman mereka yang punya kebutuhan yang bakalan masuk ke toko ini. Jadinya hampir 99,9% dari mereka yang masuk pasti akan melakukan pembelian. Kemudian ada juga warganet yang bilang kalau jenis toko ini memiliki sedikit pelanggan dan tingkat transaksi yang tinggi. Jadi maksudnya tuh ya, meskipun orangnya sedikit tapi yang belanja itu udah pasti gitu ya. Udah gitu ada juga nih ya yang kasih tahu kalau di Taiwan itu jumlah orang yang pakai motor itu sangat banyak. Jadi pasarnya sangat besar dan pasti ada anak muda yang setiap tahunnya mendapatkan SIM, dan tentu saja mereka ingin mendapatkan yang namanya barang-barang kebutuhan terkait dengan sepeda motor mereka secara lebih menyenangkan. Dan selain itu ya, ternyata ya teman-teman juga ada alasan lainnya, karena biasanya helm-helm yang ada di toko tersebut itu merupakan barang titipan pabrik. Jadi misalnya barangnya nggak laku, toh helm juga nggak rusak ya, ternyata juga bisa diretur kembali ke pabriknya. Jadi ya tokonya nggak rugi apa-apa gitu istilahnya ya. Pokoknya setelah dirangkum nih ya teman-teman ya, ternyata banyak sekali orang yang mengendarai motor di Taiwan sehingga kebutuhan ini akan selalu ada. Kemudian juga untungnya tinggi, yaitu di atas 50%, apalagi karyawannya cuma butuh satu saja, dan toko ini menarik perhatian sehingga tetap bisa bertahan di kala krisis moneter. Dan segitu dulu ya teman-teman mengenai berita dan fakta unik di hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen wawancara bersama Kak Warna yang merupakan seorang PMI kelahiran Cilacap yang kini menekuni hobinya sebagai penyanyi di Taiwan. Seperti apa kisahnya? Kita akan dengarkan wawancaranya setelah selingan yang berikut ini. Di dalam doa ku langitkan namamu. Halo, saya Warna. Jangan lewatkan acara Radio Taiwan Internasional berikutnya ya.
Kau yang terindah, kau bermata hati, tetaplah di sini mendampingi hidupku. Halo para pendengar RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy. Dan sekarang Cindy telah ditemani seorang narasumber yang sangat terkenal di TikTok Taiwan yang bernama Asli Suwarno atau yang akrab disapa dengan Kak Warna. Beliau adalah seorang PMI kelahiran Cilacap dengan akun TikTok @motivasiwarna_channel yang kini tengah bekerja di Thailand. Dan selain mengcover lagu orang lain, Kak Warna juga telah meluncurkan beberapa album dan single, seperti salah satu single terbarunya adalah Takdir Semesta. Saat ini Kak Warna juga telah memiliki 19 ribuan subscriber di TikTok dan 1.300-an subscriber di YouTube. Dan oleh karena itu, mari saja kita langsung sambut narasumber kita, Kak Warna. Boleh perkenalkan dirinya kepada teman-teman pendengar, Kak Warna? Oke, perkenalkan nama saya Warna ya. Di Taiwan, tinggal di Tainan. Asal saya dari Cilacap, Nusa Wungu. Dan sekarang boleh diceritakan nggak nih kesibukan Kak Warna kepada teman-teman semua? Oh iya, jadi kesibukan Warna kalau lagi pas hari libur itu memang untuk mengisi waktu luangnya lebih ke berkarya. Oke, dan selain berkarya itu bekerja di pabrik mana itu kalau boleh kepo nih Kak Warna? Oh boleh, untuk pabriknya Warna itu bekerja di pabrik peleburan ya. Jadi salah satu home industry peleburan tembaga. Wah, luar biasa, berarti sibuk nih ya, sering lembur ya. Kalau lembur nggak ada sih, Warna kan kesini dari 2015 awal ya, awal tahun. Jadi selama Warna di sini itu jarang sekali lembur. Bisa menciptakan lagu nih ya di sela-sela kesibukannya. Makanya Warna kan Sabtu Minggu itu kan ada waktu luang tuh, libur terus kan. Jadi daripada waktunya itu terbuang sia-sia, ya Warna kan berkarya gitu, karena suka dari kecil gitu berkarya. Oke. Dan ini Cindy kepo nih sama Mas Warna. Kenapa sih memutuskan untuk kerja di Taiwan? Boleh cerita sedikit nggak nih mengenai latar belakang keluarganya Mas Warna dan perjalanannya? Kok bisa sampai ke Taiwan? Iya, sebenarnya ini sih mungkin udah jalan ya, udah digariskan mungkin gitu. Sebenarnya dari waktu di Indonesia Warna juga setelah SMP itu kan lulus sekolah gitu kan. Lulus sekolah itu bekerja di Jakarta, terus di Sumatera juga pernah. Cuman kalau bekerja di kayak Indonesia itu susah untuk menabung gitu loh Kak. Iya benar. Jadi pengen yang berpenghasilan lebih, punya sisa gitu. Kalau kita kerja di Indonesia kan tahu sendiri gitu kan. Kayak gitu. Jadi pengen punya tabungan lebih, intinya sih gitu. Apalagi Warna kan cuma SMP. Kalau SMP ijazahnya kan sekarang cuman buat daftar apa coba, kalau di Jakarta nggak bisa. Ya benar-benar Mas. Tapi Mas Warna ini ya, dari lirik-lirik lagu yang Cindy dengarkan ini sangat puitis loh. Jadi memang memiliki bakat ya di bidang sastra gitu. Dan kenapa nih? Kapan menekuni hobi menyanyi? Kata Mas Warna kan dari kecil. Nah itu boleh diceritakan nggak nih cara Mas Warna menekuni hobi dari kecil? Iya. Jadi kalau yang namanya suka berkarya itu kan mengalir gitu ya. Nggak ada paksaan, nggak ada pengen seperti ini, seperti itu enggak. Jadi Warna dari SD itu sudah suka dan mulai bisa buat lagu itu tahun 2008 Kak. Oh berarti itu udah di Taiwan dong? Enggak ding, belum ya? 2015 ya belum. Ke Taiwan ya? Itu masih baru lulus SMP. Warna kan suka ngeband juga dulu di Indonesia gitu, main musik sama teman-teman. Cuman kan Warna enggak di vokal gitu. Oh dulu di bagian mana itu? Gitar, lebih ke gitar. Cuman memang Warna itu ya itu mulai muncul bisa bikin lagu itu 2008 gitu. Oh, dan gimana nih perjalanannya menekuni hobi nyanyi di tengah kesibukan kerja? Tetap sibuk toh, maksudnya pulang kerja kan udah capek. Lah kok masih ada energi gitu loh buat nyiptain lagu? Iya, jadi kalau Warna mengisi kayak untuk berkarya itu sebenarnya di hari-hari libur sih, lebih ke hari-hari libur gitu. Warna ini kan suka begadang,
jadi suka bergadang menyendiri gitu loh. Kalau malam Sabtu, malam Minggu itu biasanya tidurnya malah habis subuh gitu, Kak. Nah, jadi dalam malam-malam kayak gitu sunyi sepi itu kayak nggak tahu mengalir aja, kayak ada kayak bisikan-bisikan lirik gitu. Oh, bukan bisikan setan ya untungnya Mas ya. Iya bukan. Jadi kayak bisikan lirik yang mungkin bisa ya warna kembangin gitu loh. Jadilah sebuah kayak lagu gitu. Itu dari 2008. Jadi kalau Warna pribadi bikin lagu itu nggak bisa, hari ini aku bikin itu nggak bisa. Jadi kayak kapan Warna itu dikasih lirik gitu loh. Itu baru bisa. Jadi itu kayak itu. Anugerah Tuhan gitu ya Mas Warna ya. Tiba-tiba turun dari langit gitu, inspirasi yang sangat puitis. Dan tanggapan bosnya Mas Warna ini gimana mengenai hobi Mas Warna ini? Apalagi Mas Warna kan juga sering manggung di luar kota gitu. Kalau di sini sih mungkin kalau bos nggak tahu sih. Kalau temen satu kerjaan itu orang Taiwan itu tahu. Soalnya aku pernah juga kayak ngasih tahu gitu kan pas Warna perform gitu. Ini saya perform di sini gitu. Ya oke, bagus gitu. Oh, didukung gitu ya. Dan Mas Warna bisa bikin single dan album itu nggarapnya tuh gimana dan butuh waktu berapa lama sih? Jadi ini kalau diceritain sebenarnya panjang banget ya ceritanya. Kenapa Warna bisa sampai bikin album juga itu ada cerita gitu kan. Tapi di sini Warna mau ceritain lebih simpel aja gitu ya. Nah, jadi kalau Warna lebih menekuni itu sebenarnya gara-gara satu lagu, Kak. Lagu Jawa yang dibawain sama temen gitu loh. Judulnya itu Taina Ninggal Katresnan kan. Dibawa sama anak Banyuwangi namanya Firman. Nah, di situ itu waktu itu dikabarin sama temen, lagumu tuh meledak di TikTok, banyak yang pakai backsound gitu kan. Masa iya sih gitu. Itu lagunya Mas Warna ya yang dibuat backsound apa lagunya si Firman ini? Yang lagu Jawa kan memang Firman yang nyanyiin, tapi Warna yang bikin gitu. Okay. Jadi dari situ Warna kepikiran, biasanya kalau kita itu bikin lagu gitu ya, tapi ada yang mau mendengarkan, ada karya lain lagi yang bisa didengarkan, pasti itu ada gitu. Nah, ini jatuh ke Kulangitkan Namamu itu, Kak. Lagu ini yang sekarang ya bisa dikatakan ramai di TikTok, juga sudah nyampe ke kampung juga. Oh, yang singlenya yang baru rilis bulan ini tuh ya, yang Kulangitkan Namamu ini? Ini udah setahun yang lalu. Oh, udah setahun yang lalu singlenya. Dan aku kepo juga nih sama Kak Warna ya. Kalau produksi satu MV di YouTube itu mahal nggak sih? Kan syutingnya di Taiwan, Kak. Mahal. Ini mahal juga perlu waktu. Kan di sini kan Warna tujuan utama kan kerja buat menata masa depan. Jadi kita memikirkan tabungan gitulah ya, Kak. Kalau berkarya kan hanya sampingan. Jadi Warna cuman setiap bulan itu menyisihkan kayak uang jajan gitu. Jadi untuk satu lagu itu bisa berbulan-bulan, bisa 4 bulan sampai rilis gitu. Kalau tips nabungnya memang ya itu harus pinter-pinternya, kita harus bisa dikatakan ngirit gitu. Karena kita ada keinginan gitu kan. Karena budget untuk satu lagunya kan mahal juga. Di sini Warna nggak bisa nyebutin gitu ya. Cuman di sini ada kelas-kelasnya gitu yang standar gitu, yang 1 juta itu kan. Itu ada, Kak, satu lagu 1 juta rupiah ada. Tapi Warna memilih kualitas yang lebih baik gitu, lebih bagus. Jadi agak ya mahalan dikit nggak apa-apa, yang penting karyaku bagus gitu kan. Karena karya kan susah, jadi harus dikemas sebaik mungkin gitu. Dan aku juga penasaran nih ya sama Mas Warna. Itu kan Mas Warna juga pernah upload MV lah, single, album gitu, sama manggung di mana-mana nih di Taiwan dari utara sampai selatan. Nah, itu pernah manggung di acara-acara apa sih? Oh iya, jadi pertama itu di Tainan, itu waktu ngisi hari kemerdekaan itu tahun kemarin, hari kemerdekaan. Terus di Taipei, di Index tuh bawah tanah, itu hari pahlawan. Dan kemarin itu Februari tanggal 1 kemarin itu di acara orang Cilacapan. Jadi kayak di keluarga sendiri gitu. Wah, asik. Berarti ya setahun adalah ya 3-4 kali manggung gitu ya Mas ya? Ya alhamdulillah lah.
Ada. Soalnya kan ya baru promosi aja sih, buat promosi gitu. Soalnya di sini ya di Taiwan Warna Berkarya pengen sebenarnya promosi, cuman tempat untuk promosinya itu yang nggak ada Kak, paling cuman di TikTok aja gitu. Ya boleh lah, ini Nah, di ini wawancara kan- RTI ini ya, salah satunya ya Mas Warna ya. Iya Masya Allah, ini Warna juga seneng banget. Sebenarnya Warna pengen datang ke Taipei langsung, main ke RTI gitu. Cuman waktunya kan memang belum ada lah. Insya Allah nanti kalau ada waktu Warna ke Taipei, boleh nggak mampir? Oh ya boleh, nanti langsung kabarin saya aja ya Mas Warna ya. Oke, siap. Dan ini nih, aku juga kepo nih ya, saat manggung di Taiwan dan nyanyi, ada kisah apa sih yang paling berkesan, atau ada kisah penggemar yang mengharukan atau lucu gitu yang bisa dibagiin ke teman-teman semua? Oh iya, jadi kalau kisah yang lucu sih nggak ada, lebih ke mungkin kaget aja mungkin ya Kak ya. Jadi waktu di Thailand, waktu Wara habis perform tuh, ada temen juga itu yang ini yang nyanyi lagu ini ya, minta foto boleh nggak gitu. Jadi itu jadi kayak sebuah kebanggaan gitu. Oh, jadi laguku udah didengar oleh orang lain gitu. Jadi di situ sih mungkin yang lebih kayak lebih semangat untuk berkarya Kak. Jadi walaupun hanya ya minta foto gitu kan, jadi kayak seneng gitu loh rasanya. Iya, kalau untuk yang mungkin lebih kesedih gitu ya, ada juga cerita ya mungkin bisa dikatakan lucu sih enggak gitu ya. Jadi sedihnya itu waktu perform di Indek itu di bawah tanah main station tuh. Ya. Jadi bener-bener kesana itu kan Warna kan nggak pernah kan ke Taipei tuh. Jadi ke Taipei itu yang kedua kali tuh waktu di Indek tuh. Kesana itu naik bis berangkatnya. Ya ampun, Jadi, itu berapa jam ya? nah iya makanya Warna itu sampai malam tuh. Jam 6 sore kan berangkat Warna dari Thailand tuh. Sampai itu jam 12. Jadi sampai kepala pusing Kak. Astaga, tapi tetap nyanyi ya akhirnya ya. Alhamdulillah. Ya gimana pun kan ini kan sudah apa ya tanggung jawab mungkin kan gitu ya. Ya namanya juga perjalanan meniti karir ya Mas ya. Iya, jadi benar-benar harus bisa bertanggung jawab. Gimana pun caranya aku harus maksimal gitu. Intinya seperti itu. Dan dari semua lagu yang dibawakan Mas Warna sampai saat ini nih ya, apa sih single yang paling meledak dan harus teman-teman dengerin semua nih menurut Mas Warna sendiri? Kulangitkan namamu. Wah, itu boleh nyanyi nggak sepenggal buat teman-teman semua yang lagi live sekarang? Oh boleh. Refnya aja ya. Ya boleh. Di dalam doa kulangitkan namamu, kulafazkan dalam syair doaku. Kau yang terindah, kau permata hati, tetaplah di sini mendampingi hidupku. Seperti itu. Waduh. Untuk fullnya di Warna Musik Official. Waduh, pertama kali di sini dinyanyiin sama cowok loh Mas. Wah, aduh, masa iya sih Kak? Dan ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Tips apa sih buat Boleh. temen-temen yang ingin mengejar karir bernyanyi kayak si Mas Warna ini, tapi masih ragu-ragu? Punya tips apa nih? Nah, jadi tipsnya kalau Warna pribadi gitu ya. Jadi Warna punya kunci. Yang namanya pendengaran orang itu masing-masing Kak. Jadi ketika kita itu punya karya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Bener. Yang penting kita yakin. Kita yakin kalau kita itu bisa punya karya, kembangkan gitu. Nggak apa-apa yang namanya bulian, apalah inilah kata-kata yang nggak enak. Mungkin Warna udah kenyang gitu. Jadi hal-hal yang komentar yang nggak mutu kayak gitu nggak usah didengerin. Bener, Kita bener. tetap berkarya. Wah, Karena intinya, ya itu pasti ada gitu salah satu orang itu yang suka, bener-bener suka sama karya kita. Dan ini memang Warna bicara kayak gini, memang Warna udah bener-bener memakai kayak tips kayak gini gitu loh. Karena pendengaran itu berbeda-beda, pasti ada yang suka dan ternyata bener gitu. Jadi selera masing-masing gitu ya. Jadi untuk para haters ya Betul udahlah, sekali. tidak usah didengarkan gitu. Iya betul sekali. Yang penting kita tetap berkarya,
dan juga yang jelas karya kita itu nggak merugikan orang lain, intinya kayak gitu. Wah, mantap sekali tipsnya dari Mas Warna nih ya. Ngomong-ngomong, makasih loh Mas Warna loh udah mau diwawancara ini sama RTI. Semoga nanti next time bisa langsung main ke Taipei ya, langsung main ke kantor kita dan siapa tahu kita bisa live bareng. Oke, siap. Terima kasih Kak Cindy ya. Ya, terima kasih Mas Warna. Sampai jumpa. Dadah. Ya, dadah.